Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan yang mengenai fase dakwah Rasulullah SAW. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, pada 6 Agustus tahun 611. Nah, sejak itu dakwah Islam diemban oleh Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat pada 8 Juni 632. Oke, selama dua dekade tersebut, selama dua dekade itu memimpin umat Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dibagi ke dalam empat tahapan. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan sekitar tiga tahapannya saja, oke? Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi fase yang pertama adalah fase dakwah secara diam-diam, di mana Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam kepada lingkungan keluarganya, lingkungan terdekatnya saja seperti keluarga, sahabatnya. Nah, dakwah beliau itu diterima oleh istrinya yaitu Khadijah, anak pamannya yaitu Ali, anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah, serta sahabat dekat Rasulullah yaitu Abu Bakar. Dan melalui Abu Bakarlah masuk ke Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Nah, dakwah diam-diam ini Rasulullah lakukan selama 3 tahun terus-menerus. Ya, kita lanjut lagi. Di fase yang kedua, yaitu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah 3 tahun tadi, Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam hanya kepada lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sahabat, dan teman-temannya. Namun di fase yang kedua ini Rasulullah mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Mekah. Nah, pada tahapan inilah dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622. Nah, lalu Ibnu Hisham menuturkan, lalu secara berantai orang-orang perempuan dan laki-laki memeluk Islam hingga kabar tentang Islam tersiar di Mekah dan menjadi buah bibir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar menyampaikan ajaran dan risalahnya yang dibawa secara terang-terangan. Nah, hal ini Rasulullah lakukan setelah turunnya wahyu ketiga yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Akan tetapi pamannya yaitu Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi hingga turunlah sebuah surah yaitu surat Al-Masad atau surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Oke, kita lanjut lagi. Fase yang ketiga atau fase yang terakhir, ya, jadi mulai memanas karena Rasulullah berdakwah secara terang-terangan namun menggunakan senjata. Nah, jika tadi di fase yang kedua Rasulullah berdakwah secara terang-terangan namun secara lembut. Nah, di fase yang ketiga ini mulailah menggunakan senjata, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Nah, dakwah Rasulullah pada masa Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah setelah kaum kafir Quraisy di Mekah melakukan pengusiran dan penzaliman terhadap umat muslim di sana, yaitu di Mekah. Nah, setelah hijrah, Rasulullah Nabi Muhammad juga mulai memerangi pihak-pihak yang memulai perang dan mencelakai umat Islam. Nah, pada tahap inilah kerap terjadi peperangan antara umat Islam dari Madinah dan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Nah, tahap fase yang ketiga ini atau yang fase memanas ini berlangsung hingga perjanjian Hudaybiyah, yaitu yang disepakati antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy pada tahun 628. Oke, mungkin teman-teman sekian ya penjelasan dari saya mengenai fase dakwah Rasulullah pada saat itu, yang mulai dari fase dakwah secara diam-diam, fase dakwah secara terang-terangan, dan fase dakwah secara terang-terangan namun menggunakan senjata karena ya kaum kafir Quraisy tidak bisa diomongin secara pelan-pelan, secara lembut-lembut lah istilahnya. Dan teman-teman, bagi teman-teman juga yang ingin melihat
postingan ini, yaitu Qasida Dakwah Rasulullah, bisa mengunjungi akun Instagram saya yaitu @mrafif_. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah penjelasan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.